Jamaah sholat zuhur Masjid UI rahimakumullah, sudah sepantas dan selayaknya, bahkan wajib bagi kita untuk memanjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita, sehingga banyak sekali nikmat yang sampai kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur yang berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat juga salam kita panjatkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada hari ini, di mana antara kebenaran dan kebatilan selalu tercerahkan bagi kita. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya dan selalu mendawamkan salawat atasnya, sehingga di yaumil hisab kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa, kajian singkat zuhur pada hari Senin ini adalah kisah atau tema-tema kehidupan dan kematian yang ada atau biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Pada kali ini saya akan membawakan atau menjadikan tema Isra Mi'raj yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Jamaah rahimakumullah, seperti kita ketahui, pada akhir bulan Rajab atau tepatnya 27 Rajab, mayoritas ulama bersepakat bahwa pada tanggal tersebut telah terjadi peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya dokumen, satu-satunya bukti tertulis yang memuat tentang kisah ini hanya ada dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW telah diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Asra di sini adalah dalam bahasa Arab ja'alahu suran, menjadikannya berjalan. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad melakukan perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Di dalam literatur tasawuf ada 4 macam perjalanan spiritual. Yang pertama, safar minal khalqi ilal haq, atau perjalanan dari penciptaan menuju kebenaran. Perjalanan kedua, safar bil haqqi fil haqq, perjalanan dengan nama kebenaran, dengan nama yang maha hak.
Perjalanan ketiga, minal haqqi ilal khalq, dari maha hak kepada ciptaan. Jadi dari al-haq ke ciptaannya. Dan perjalanan yang keempat, bil haqqi fil khalqi, bil haqqi fil khalqi. Perjalanan keempat adalah perjalanan yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi, yaitu perjalanan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi setelah melakukan perjalanan tersebut, jiwa dan jasad mencapai kesempurnaannya, dan itu hanya bisa atau yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan bil haqqi fil khalqi, perjalanan kenabian dengan Tuhan bersama ciptaannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada kegaiban, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, artinya orang-orang beriman atau orang-orang mukmin itu adalah salah satunya mengimani hal yang gaib atau yang tidak tampak atau yang di luar dimensi cakupan manusia. Dan kita terkait dengan ayat ini pun harus mengakui tentang kebenaran perjalanan Nabi Muhammad tersebut. Berbagai macam pendapat ulama tentang perjalanan Isra Mi'raj ini. Ada yang menyebutkan itu hanyalah perjalanan ruh, tidak melibatkan jasad atau jasmani. Ada juga yang menyatakan itu adalah perjalanan jasad saja. Tetapi mayoritas para ulama menyebutkan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan ruh dan jasad. Kenapa perjalanan ruh dan jasad? Kenapa ruh harus melibatkan jasad dalam melakukan perjalanan ini atau perjalanan dilakukan oleh Nabi ini? Karena terlalu sulit untuk menjelaskan kepada kaum, kepada manusia pada saat itu apabila perjalanan ini hanya melibatkan ruh. Karena pada dasarnya sesuatu yang tidak tampak dan di luar nalar itu sulit untuk diterima. Ketika disampaikan atau bahwa perjalanan ini adalah perjalanan ruh dan jasmani saja, masih banyak yang tidak percaya saat itu. Karena kalau hanya perjalanan ruh saja, itu menjadi biasa saja. Karena manusia bisa bermimpi, ruhnya saat tidur itu bisa kemana-mana dan apapun bisa dilakukan. Jadi tidak ada yang menakjubkan kalau ini hanya perjalanan ruh. Bahkan bisa lebih dari itu kalau ini hanyalah perjalanan ruh saja. Jadi yang membuat ini adalah perjalanan yang super hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang melibatkan ruh dan jasad. Apalagi di ayat tersebut disebutkan Subhana, Maha Suci Allah. Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata subhan ini adalah kalimat tanzih yang artinya tentu kalimat atau kata ekspresif yang menyimpulkan sesuatu
karena rasa takjubnya. Jadi subhan adalah sebuah kesimpulan atau kalimat atau kata pujian yang merupakan kesimpulan atas sebuah ketakjuban. Subhan, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam posisi ini tidak ada yang lain selain subhan antara Rasulullah dan Tuhan. Inilah bagaimana kedekatan hubungan antara Tuhan dan hambanya. Dan hamba yang memiliki kedekatan seperti ini hanya ada pada manusia, hanya ada pada Nabi Muhammad yang sampai mendekati sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada saat Nabi Muhammad diantar oleh Jibril sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh itu ada sebuah pohon yang kita sebut sebagai sidrah atau pohon sidrah atau sidratul muntaha yang biasa kita sebut. Di pojok langit ketujuh itu ada sebuah pohon yang dinamakan pohon sidrah dengan karakter khusus. Disitulah border terakhir, batas terakhir antara Khalik dan makhluknya. Sehingga Jibril yang mengantar sejak awal dari bumi sampai menembus langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, berhentilah dia pada sebuah pohon yang berada di langit ke-7, yaitu pohon sidrah atau sidratul muntaha yang biasa kita sebut. Di saat itu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya aku sudah tidak sanggup lagi untuk mengantarmu wahai Muhammad. Jasad dan seluruh wujudku hanya mampu di sini saja. Sejengkal saja aku melebihi dari atau melebihi tempat ini, seluruh wujudku akan terbakar. Disitulah perpisahan atau glass border antara manusia dan Tuhannya, antara manusia, antara Khalik, antara Tuhan dan makhluknya. Jadi semua makhluk hanya sampai kepada Sidratul Muntaha, terkecuali Nabi Muhammad SAW. Ia pun terus beranjak melewati Sidratul Muntaha menuju arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyatnya perjalanan yang disebutkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam perjalanan itu pun membuahkan sebuah kewajiban kepada kita, di mana kita harus menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam paling tidak, atau wajib bagi kita untuk melaksanakannya itu. Sholat 5 waktu adalah hasil dari sebuah perjalanan spiritual Nabi Muhammad menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu inilah yang membedakan antara muslim dan mukmin, juga antara muslim dan antara muslim dan kufar atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Sholat dalam sehari 5 waktu dalam kita kerjakan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Sewaktu-waktu kita bisa melaporkan kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur kita bisa langsung melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi kita. Bangun tidur juga kita mulai beraktivitas seperti biasa,
di tengah hari kita dijumpai dengan sholat zuhur, kembali kita bisa melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memberikan, melapor dan semua curhatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah hari. Kita lanjutkan aktivitas yang lain sampai asar dan terbenamnya matahari. Kembali kita dibukakan pintu untuk menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga maghrib sampai isya dan akhirnya kita tidur kembali. Tentu ini yang jadi sholat ini betul-betul yang membedakan kita dengan atau orang yang tidak sholat sekalipun, walaupun atau orang yang muslim bahkan kemudian tetapi tidak melaksanakan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu benar-benar bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang Dia buka sehari 5 kali dalam sehari pintunya, dan itu diwajibkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj yang membuahkan kewajiban sholat kepada kita, tentu perjalanan ini adalah perjalanan yang wajib atau bahkan kita renungkan setiap saat. Menurut beberapa riwayat tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ini dimulai di langit pertama. Ketika Nabi mencapai langit pertama, ia bertemu Adam. Ia melihat seluruh jiwa keturunan Adam yang dipersembahkan kepadanya. Karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan tidak diciptakan semua yang ada di alam semesta ini kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Wa ma khalaqtul aflaq wa ma khalaqtul tidak diciptakan semua alam semesta ini kecuali untuk memberikan persembahan kepada Nabi Muhammad. Kemudian di langit tersebut Nabi Muhammad melihat wajah-wajah para pemakan harta anak yatim, wajah-wajah para penggunjing, wajah-wajah para pezina, wajah-wajah yang selalu membicarakan aib saudaranya, dan wajah-wajah orang yang tidak mengamalkan apa yang mereka katakan, sekaligus melihat hukuman atas perbuatan mereka tersebut. Kemudian Jibril membawa lagi Nabi Muhammad ke langit kedua. Di langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Di langit keempat dengan Idris. Di langit kelima dengan Harun. Di langit keenam dengan Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim. Mereka semua mengirim salam kepada Nabi dan memujinya. Saat itulah Musa menangis saat bertemu Nabi, karena dia melihat bahwa lebih banyak orang dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga daripada umatnya. Dan Ibrahim alaihissalam saat itu berjanji kepada Nabi Muhammad bahwa jumlah umatnya di surga lebih banyak daripada jumlah pohon di surga. Kemudian sampai di langit ke-6 Nabi SAW melihat Baitul Izzah yang merupakan tempat para pendidik dan penulis. Dan di langit 7 dia melihat Baitul Ma'mur, dan di sanalah dia berdoa. Setelah melewati langit ke-7 barulah sampai kepada Sidrah Muntaha atau sebuah pohon yang ada di pojok langit ke-7, yang disitulah batas antara Khalik dan makhluknya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW bukti bahwasanya hanyalah golongan manusia yang mampu sedekat ini dengan Tuhan. Di saat malaikat tidak sanggup lagi beranjak dari Sidratul Muntaha, tapi hanya manusia Muhammad sang Nabi penutup ialah yang mampu menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
betapa dekatnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat yang menyebut bahwasanya aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Pada saat perjalanan itu Nabi Muhammad diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia membuktikan sendiri kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ia jumpai selama perjalanan. Dan ini adalah tanda-tanda yang diberikan kepada manusia untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menilai tanda-tanda tersebut, dan itu dianugerahkan untuk pikiran untuk menyimpulkan bahwa ini adalah kebesaran dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak lepas dari kaum yang berpikir dan mau untuk terus berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam tasawuf tentang perjalanan ini mengingatkan kita bahwasanya Tuhan begitu dekat kepada kita. Kita sebagai manusia, makhluk satu-satunya yang diberi anugerah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsan taqwim, penciptaan yang sempurna. Tentu dengan manusia Allah Subhanahu wa taala begitu dekat, sehingga kedekatan ini harus kita rasakan dalam hidup ini. Kita harus merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, dalam setiap nafas kita, dalam setiap kita menghembus, menghirup nafas dalam kehidupan ini. Kita harus mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, karena hanya Allah yang mampu sedekat ini, atau hanya kepada manusialah, atau hanya manusia yang mampu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu merasa dekat dengannya, tidak pernah merasa jauh, bahkan tidak pernah kita menyebut kenapa Tuhan menjauhi saya. Sebenarnya kita yang menjauhi Tuhan, karena sebenarnya Tuhan benar-benar dekat bersama kita. Itulah beberapa pesan yang disampaikan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, karena dalam perjalanan itu juga lahir sebuah ibadah yang kita lakukan sepanjang hari sebanyak 5 kali. Itulah bukti tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang selalu dan setiap saat membukakan pintu kasihnya. Kapanpun kita bisa memberikan laporan atau mengadu atas apa yang telah kita lakukan, atau setiap saat atau setiap sholat pun, atau bahkan kapanpun kita bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga dengan memperingati dan merenungkan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita bisa merasa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian singkat pada Senin Zuhur hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.